Sempat dipuji sebagai Jenderal Bintang 2 termuda, dengan karir meroket hingga digadang-gadang jadi calon Kapolri masa depan, namun sayang karir Ferdy Sambo kini hancur lebur pasca terlibat skandal kematian Brigadir J. Untung saja dari Angkatan Akpol 94, yang merupakan angkatan Ferdy Sambo, nama Irjen Suwondo Nainggolan segera mencuat ke permukaan sebagai salah satu representasi Angkatan 94 terbaik yang akan mengambil alih regenerasi kepemimpinan dan berpeluang menjadi the next Kapolri menggantikan Listio Sigit Prabowo. Punya pengalaman mumpuni dan ulung di bidang research, yuk simak sejumlah fakta terkait Irjen Suwondo Nainggolan. Inspektur Jenderal Polisi Suwondo Nainggolan SIK MH adalah salah satu jenderal termuda yang meraih bintang 2 selain Ferdy Sambo. Setelah menyelesaikan pendidikan Akpol di tahun 1994, Suwondo kemudian mengasah ilmu dan pengetahuannya dengan berturut-turut menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK). Setelah itu, ia lanjut ke Sekolah Staf dan Pimpinan Sespim hingga Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi Sespimti yang diselesaikannya di tahun 2019. Jenderal kelahiran Jakarta 26 April tahun 1972 ini berpengalaman dalam bidang research dan sejak 14 Oktober 2022 menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Kapolda DIY. Meski rotasi di tubuh Polri adalah hal lazim, namun momen rotasi Suwondo Nainggolan menjadi perwira polisi nomor 1 di Yogyakarta terkesan mendadak dilakukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Pasal utamanya adalah gegara penangkapan ex-Kapolda Sumatera Barat, Irjen Teddy Minahasa. Nah, selama awal karirnya, Suwondo banyak berdinas di sekitaran wilayah Jabotabek. Mulai dari menjadi Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi, Kapolsek Metro Setiabudi Jaksel, hingga menjadi Kasubdit 5 Korupsi di Treskrimsus Polda Metro Jaya. Pada tahun 2011, Pati 50 tahun ini menjabat sebagai Pamen Polda Metro Jaya. 2 tahun kemudian, tepatnya di tahun 2013, ia mengemban amanat sebagai Kasubdit 1 Kamnek Distreskrimum Polda Metro Jaya. Pada tahun 2014, pria berdarah Batak ini dimutasi menjadi Kapolres Karimun, lalu naik jabatan menjadi Wakapolresta Barelang di tahun berikutnya. Karir Irjen Suwondo makin meroket ketika pada tahun 2016 ia ditarik ke Mabes Polri dan menjabat sebagai Kasubdit 5 di Tipidum Barreskrim Polri. Lalu di tahun yang sama naik tingkat menjadi Kasubdit 1 di Tipiter Barreskrim Polri. Pada tahun 2017, ia kembali ke Metro Jaya. Kali ini bertugas sebagai Dires Narkoba Polda Metro Jaya. Nah, selama 2019, ia berturut-turut bertugas sebagai analis kebijakan media bidang Pidum Barreskrim Polri dan Korpspripim Polri. Demikian juga pada tahun 2020, ia antara lain menjadi Karobinkar SSDM Polri dan Kaborbinmas Baharkam Polri sebelum akhirnya menjadi Kapolda DIY. Mempunyai keahlian dan spesifikasi tugas di bidang research atau penyidikan, Suwondo tercatat 3 kali menjadi Kasat Research antara lain di Polres Bandung Tengah, Polres Bekasi Kota, dan Polres Jakarta Pusat. Pengalaman tersebut menjadikan pria berzodiak Taurus itu punya insting kuat dalam mengungkap kasus-kasus berskala lokal, nasional, bahkan internasional. Ya, hal ini telah dibuktikannya beberapa kali, semisal saat mengungkap jaringan peredaran psikotropika internasional di Kepulauan Riau saat ia menjadi Direktur Narkoba Polda Kepri. Saat bekerja sama dengan Barreskrim Polri dan Polda Metro Jaya, Suwondo juga pernah mengungkap kasus penyelundupan 1 ton lebih kasus psikotropika pada 2017 silam. Berkat prestasinya tersebut, beliau dipromosikan memimpin Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya. Dengan jabatannya tersebut, nyaris setiap pekan ada saja kasus pengungkapan psikotropika. Beberapa kasus penting lainnya yang ditanganinya dan ramai jadi pemberitaan media adalah ketika ia juga ikut dalam penangkapan buronan kakak Joko Chandra yang bekerja sama dengan tim Polri dan polisi di Raja Malaysia, juga menangkap pengusaha ternama yaitu Haji Permata. Sindikat jaringan psikotropika yang melibatkan artis pun berhasil dia ungkap dengan tersangka Zulzifilia, vokalis band Zifilia.
Di balik kegemilangan karir dan ketajaman instingnya sebagai research, nama Irjen Suwondo sempat terseret isu terlibat dalam pusaran konsorsium 303 dan Kaisar Sambo yang merujuk pada mantan Kadif Propam Ferdi Sambo. Saat itu nama Suwondo Nainggolan tercantum dalam 13 nama petinggi Polri yang disebut dalam konsorsium 303. Namun meski dalam sebuah liputan media menyebut jika eksistensi konsorsium 303 bukan isapan jempol, namun hingga kini isu adanya konsorsium 303 dan keterlibatan petinggi belum terbukti kebenarannya. Alhasil nama-nama yang disebutkan di diagram terkait termasuk Suwondo belum pernah diperiksa dalam kasus konsorsium 303. Memiliki pangkat Inspektur Jenderal Bintang 2, Suwondo setiap bulan menerima gaji pokok dan sejumlah tunjangan yang besarannya bervariasi tergantung pangkat, jabatan, dan daerah penempatan. Berdasarkan peraturan yang berlaku, setiap bulannya beliau mendapat gaji pokok di kisaran 3,2 juta hingga 5,5 juta rupiah. Selain itu, Irjen Suwondo juga akan mendapatkan tunjangan kinerja yang didasarkan pada kelas jabatan. Kapolda tipe A seperti Kapolda Yogyakarta berada pada kelas jabatan 16 yang berdasarkan peraturan akan mendapat tunjangan bulanan sekitar 20,6 juta rupiah. Selain dari gaji polisi, Irjen Suwondo juga disebut memiliki sumber penghasilan dari bisnis peternakan, perikanan, perkebunan, pertanian, kehutanan, dan pertambangan. Ia juga memiliki usaha konter smartphone hingga rental mobil. Jumlah kekayaan terbaru alumnus Akpol 1994 ini tidak tersedia di LHKPN KPK. Suwondo terakhir kali melaporkan data kekayaannya pada akhir 2011 saat menjabat sebagai penyidik Kanit 3, Subdit 3, Direktorat Tindak Pidana Korupsi, Badan Riset Kriminal. Saat itu total hartanya mencapai 2,6 miliar rupiah. Berdasarkan laporan harta Suwondo 11 tahun silam, ia melaporkan memiliki 2 bidang tanah di Bekasi dan Karawang senilai 1,2 miliar rupiah. Dia juga memiliki harta bergerak berupa 1 mobil Toyota RAV4 tahun 2002 seharga 86 juta rupiah. Suwondo juga memiliki giro atau setara kas sebesar 68 juta. Ada juga piutang dalam bentuk pinjaman uang sebesar 1 miliar rupiah. Meski merupakan calon potensial Kapolri di masa depan, namun secara kepangkatan, peluangnya masih belum terbuka. Untuk membuka peluang tersebut, ia lebih dulu harus naik pangkat menjadi Komisaris Jenderal dengan emblem Bintang 3 di pundak. Hal itu bisa saja terrealisasi dalam 2 hingga 3 tahun mendatang, atau bisa saja lebih cepat. Nah, untuk memperbesar peluang ini, maka saat menjabat Jenderal Bintang 3, ia sebaiknya mengisi salah satu dari 7 jabatan Ring 1 di Mabes Polri. Sebagai perwira polisi yang berpengalaman di bidang research, ia paling berpeluang mengisi jabatan Kabar Reskrim yang kini diisi salah satu calon favorit Kapolri, Agus Andrianto. Berdasarkan catatan sejarah, selain Jenderal Listio Sigit Prabowo, sejumlah Kabar Reskrim yang akhirnya maju sebagai Kapolri sejak era SBY adalah Idam Aziz, Sutarman, hingga Bambang Hendarso. Gimana nih dengan analisis kalian guys?